Selamat bertemu para siswa kelas 10 SMA MA. Kita lanjutkan pembahasan kita Matematika 10 Peminatan dari buku Martin jilid 1 ini. Latihan akhir bab 2 fungsi logaritma part 3, part terakhir. Jadi kalau Anda belum nonton part 2 dan part 1, silakan ditonton dulu part 2 dan part 1. Supaya Anda mudah mengikuti kelanjutannya. Oke, kita langsung saja mulai. Hasil kali semua akar-akar real persamaan ini. Akar 10 x kuadrat min x plus 4. Ini pangkat ini pangkat ya, ditulis agak ke atas. Sama dengan seperti ini. Maka Anda perhatikan ini pangkatnya logaritma. Sulit kita menyelesaikan soal yang pangkatnya logaritma. Maka logaritma ini harus turun, ya. Nah, supaya turun itu biasanya tekniknya persamaan ini ditarik logaritma di kiri, ditarik logaritma di kanan. Jadi ditarik logaritma di kiri seperti ini. Log akar 10 ini kali ya. Kali begini ya. X kuadrat min x plus 4 ya. Pangkat logaritma ya, pangkat logaritma x kuadrat dikurang x ditambah 4 sama dengan, ini juga ditarik logaritmanya, logaritma x kuadrat min x tambah 4 pangkat 3/2. Ini adalah langkah yang pertama ya. Jadi Anda perhatikan ditarik logaritmanya ya, jadi Anda perhatikan ini tarik logaritmanya tuh, di sebelah kiri ditarik logaritma, di sebelah kanan ditarik logaritma. Kemudian jadi ini jadi kesatuan ini. Nah, ini sampai sini. Nah, ini adalah numerus. Kalau ini numerusnya yang ini. Nah, sebelum kita turunkan pangkatnya, ini ada kali ya, kali. Jadi kita harus pisahkan jadi dua logaritma ya. Kita harus pisahkan menjadi dua logaritma sesuai dengan sifat yang kemarin ini, yang ini. Ya. Kalau numerusnya B kali C, ini kan B kali C, maka dia bisa dipecahkan jadi dua logaritma dengan bilangan pokok sama. Ya, ini adalah numerus yang pertama, ini adalah numerus yang kedua. Jadi ini numerus yang pertama, jadi ini akan jadi log 10, log akar 10 sorry, kali jadi tambah. Bilangan pokoknya sama, kalau nggak ditulis itu kan artinya 10 ya. Jadi kalau tidak ditulis itu 10. Jadi sisinya saya tulis 10 ya. Karena ini nanti penting untuk ini. Kalau ini nggak usah. Ini log x kuadrat min x ditambah 4 pangkat logaritma x kuadrat min x tambah 4. Nah, yang ruas kanan juga sama, pangkatnya ini bisa turun sekarang ya. Pangkat ini bisa turun. Ya, sesuai dengan sifat berikutnya lagi yang ini. Ya, A log B pangkat N. Maka N-nya bisa turun menjadi kali. Jadi ini bisa turun 3/2 kali ya logaritma yang ini. X kuadrat min X tambah 4. Oke. Kemudian berikutnya sudah pisah. Nah ini pangkat. Nah sekarang pangkat ini bisa keluar. Pangkat ini bisa turun ke depan sini. Menjadi kali. Ini kita juga rubah jadi 10 pangkat setengah ya. Akar 10 ini kita rubah jadi 10 pangkat setengah. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ini akan ditambah, ini turun. Jadi logaritma x kuadrat min x tambah 4. Kali, nah, jadi kali kan, kali ini. Logaritma x kuadrat min x tambah 4. Sama dengan, ini tetap tidak kita ubah-ubah. 3/2 log x kuadrat min x tambah 4. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kalau Anda lihat, ini supaya sederhana, ini logaritma x kuadrat min x plus 4. Kali logaritma x kuadrat min 4. Sama, jadi kalau ini saya misalkan U, berarti U kali U. Ini juga U. Nah, sehingga lebih sederhana ya. Jadi kita misalkan x kuadrat min x tambah 4 itu sama dengan U.
Numerus ya, ini numerus. Dan Anda tahu numerus itu jelas ada syaratnya ya. Ya. Tapi ini sudah dipenuhi sih. Nanti kita lihat aja ya. Jadi numerus ini harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Jadi U yang ketemu itu harus lebih besar 0. Kalau lebih kecil 0 atau sama dengan 0 tidak memenuhi. Oke, sekarang saya ganti U ini. Terus ini juga ada rumusnya setengah ini. Ya. Jadi A log A. Kalau ininya sudah sama, setengah kan turun. 10 log 10 1. Jadi setengah. Ya. Jadi bisa juga kita tulis. Kalau kita tulis bisa juga di sini ya. Ya. Jadi kalau ada di sini sebetulnya di sini nih ya. Kalau ada A log A pangkat N itu sama dengan N. Ya. Asal ini sama numerus yang ini N. Jadi ini setengah. Ini sekarang tambah U kali U kuadrat. 3/2U. Nah, U yang ketemu harus lebih besar 0. Oke, kita pindahkan ya. Atau sambil pindahkan sambil dikali 2. Supaya tidak ada pecahan. Jadi U kuadrat kali 2, 2U kuadrat. Ya, kuadrat dulu. Ini pindah ke sini min. Dikali 2 jadi 3U. Setengah kali 2, 1. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya apa? Ini penting kan? Hasil kali semua akar. Hasil kali semua akar ya. Jadi X. Pokoknya yang ditanya hasil kali kan. Yang ditanya itu hasil kali. Seluruh X ya. X1 kali X2 kali. Pokoknya kalau ada. Ya. Jadi hasil kalinya yang ditanya. Oke, sekarang sementara U ini juga menyatakan persamaan kuadrat ya. Kalau Anda lihat ini persamaan kuadrat dalam X. Ya. Oke, jadi kita kerjakan dulu U-nya berapa ini ya. U-nya berapa. Kita faktorkan ya. Ini kan kalau difaktorkan begini kan setengah 2U. 2U sama dengan 0. Begini kan ya. Kemudian ini kita kalikan dengan ini. 2 kita uraikan sehingga kalau dijumlah sama dengan min 3. Ya, dan itu hanya bisa kalau hasilnya adalah min 2 dan min 1. Ya. Karena apa? Min 2 kali min 1 2. Tapi kalau dijumlah min 3. Jadi ini kita isi min 2, ini kita isi min 1. Begini ya. Oke, dari sini kita dapat 2U min 2 sama dengan 0. U-nya sama dengan 1. Memenuhi ya. Positif kan? Memenuhi ini. Ya, jadi ini memenuhi. Yang ini 2U min 1 sama dengan 0. U-nya sama dengan setengah. Memenuhi juga. Ya, dua-duanya memenuhi. Oke? Dua-duanya memenuhi. Sekarang kita yang dicari kan X1 kali X2. Yang dicari kan ini nih. Ini yang dicari. Jadi kita substitusi lagi ke bintang ini. Pertama U sama dengan 1. Ya, jadi masukkan U1. Jadi X kuadrat min X ditambah 4 sama dengan 1. Nah, ini persamaan kuadrat kan. Kita masukkan ke sini. X kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Ya, di sini dibilang apa soalnya? Hasil kali semua akar-akar real, ya. Ya, jadi harus dilihat dulu akar-akarnya real nggak. Nah, akar-akar real itu kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Itu akar-akarnya real. Kalau diskriminannya lebih kecil real, 0 itu unreal, tidak real. Nah, kita coba ini diskriminannya positif nggak? Min 1 kuadrat ya, min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 3.
Maaf, ini ada kesalahannya. Yang dimisalkan U itu logaritma ini. Sorry, ini logaritma ini. Jadi nggak usah diperiksa. Karena kalau logaritma itu hasilnya boleh positif, boleh negatif, boleh nol. Ya, jadi nggak perlu diperiksa. U-nya nggak perlu diperiksa. Karena boleh positif. Ya, ini ada lupa logaritma di sini. Jadi ketika kita masukkan ini logaritma ini. Ini logaritma. Begini. Ya. Jadi agak salah sedikit. Ini logaritma, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini logaritma dari ini sama dengan 1 berarti ini harus sama dengan 10 ya. Ya, pakai sifat logaritma yang ini numerus akan sama dengan 10. Ini kan seperti kalau nggak dituliskan 10. Jadi ini adalah 10 pangkat 1. Jadi 10 ini. Sorry gini. Jadi ini makanya jadi tidak real kan. 10 pindah ke sini jadi x kuadrat dikurangi x min 6 ya. Sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kalau kita periksa diskriminannya sekarang b kuadrat min 4 kali a. A-nya 1 ya. C-nya min 6. Nah, kalau Anda hitung ini kan 1 ditambah 24. Ya, yang penting positif. Jadi real ya. Jadi real. Kalau real, maka kita kan yang perlu X1 kali X2 dan seterusnya kan. Jadi kita kalikan dulu X1 kali X2. Jadi kita tidak menghitung X1 dan tidak menghitung X2. Tapi X1 kali X2. Karena rumusnya sudah kemarin ya. C per A. Ya. C-nya ini. Ini C. Min 6. Ya, min 6. Dibagi A. A-nya ini 1. A-nya 1. Ya, dari sini kita peroleh X1 kali X2 sama dengan min 6. Oke, itu yang pertama. Yang kedua masih ada lagi kan? Karena nilai U ada 2, yang satu lagi setengah. Jadi kita masukkan di sini setengah. Log X kuadrat min X tambah 4 sama dengan setengah. Dan ini kalau tidak ditulis berarti bilangan pokoknya 10. Sehingga numerus X kuadrat dikurangi X tambah 4 sama dengan 10 pangkat setengah. Iya, 10 pangkat setengah. Oke, dari sini kita tahu ini akar 10. Jadi ini kita X kuadrat min X tambah 4 dikurangi akar 10 sama dengan 0. Kita cek lagi diskriminan-nya. Kalau diskriminan-nya positif, berarti kita X3 kali X4. Ya toh? Kita cek dulu diskriminan-nya. B kuadrat, B-nya min 1 ya. Min 1 kuadrat. Min 4 kali A, A-nya 1 ya. C-nya ini. 4 min akar 10. Ya, jadi sama dengan 1. 4 dikali 4, 16. Min 16 begini ya. Min 4 tambah dikali min akar 10 plus 4 akar 10. Maka ini hasilnya min 15 ditambah 4 akar 10. Nah, ini minus, ini plus, kita nggak tahu mana yang besar. Supaya kita tahu besarnya sama, kita akarkan semua ya toh. Kita akarkan. Ini 15 ini akar 225. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sana. Akar 4 kalau masuk ke sana kan 16. 16 kali 10, 160. Nah, Anda lihat bilangan di bawah akar ini adalah 160. Bilangan di bawah akar ini 225. Lebih besar negatif. Jadi diskriminannya lebih kecil 0. Jadi ini tidak real. Ya. Ini tidak real. Ya. Jadi X3, X4 tidak ada. Jadi kalau begitu hasilnya adalah hanya X1 kali X2. Yaitu min 6. Ya, jadi hasilnya hanya min 6. Ya, jadi jawaban B. Nah, jawaban B ini. Nomor 21. Nah, ini memang susah ya, agak susah. Karena sudah pakai logaritma, terus dimisalkan lagi. Sekarang sudah ada logaritma pertidaksamaan lagi. Ya, pertidaksamaan aja udah susah. Ini pakai logaritma lagi. Jadi ini pertidaksamaan logaritma ya. Ini topiknya adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, pertidaksamaan logaritma itu kan harus dibikin bentuknya. Ini misalnya A log fx, bentuk akhirnya harus seperti ini.
Ya, ini boleh lebih besar, boleh lebih kecil, terserah lah, tergantung soal. Ini tergantung soal. Di sini juga dibikin alog. Ya, jadi harus seperti ini bentuk terakhirnya. Kemudian dilihat di bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka alog ini bisa hilang, sehingga tinggal fx. Terus tandanya tetap. Kalau lebih besar tetap lebih besar, kalau lebih kecil tetap lebih kecil. Ya. Jadi tanda tetap, tanda ketidaksamaan tetap. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau dia mula-mula lebih besar, tetap lebih besar. Kalau mula-mula lebih kecil, dia tetap lebih kecil. Untuk A lebih besar 1. Tapi kalau A-nya di antara 0 dan 1, antara 0 dan 1 itu bilangan pecahan ya. Misalnya setengah, ya, 3/4, dan seterusnya. Maka tandanya berubah. Ya, jadi perhatikan tandanya berubah. Ya, lebih besar jadi lebih kecil. Lebih kecil jadi lebih besar. Gitu ya. Ini stop fx gx. Nah, itu teorinya. Harus dirubah seperti bentuk ini. Itu pertidaksamaan logaritma ya. Jadi bentuk terakhirnya harus di sebelah kiri tunggal logaritmanya, di sebelah kanan juga tunggal, dan bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokok itu lebih besar 1, tanda ketidaksamaan tetap. Lebih besar tetap lebih besar, lebih kecil tetap lebih kecil. Kalau bilangan pokok ini pecahan, setengah, 3/4, dan seterusnya, maka tanda ketidaksamaan berubah. Lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Oke, itulah teorinya. Sekarang kita kerjakan ini. Ya. Kalau Anda lihat ini 2 log, ini 2 log. Ya, berarti ini bisa disatukan logaritmanya. Sesuai dengan sifat numerus kan. Kalau plus jadi kali. Jadi ini akan menjadi 2 log kali ya. X min 3 kali X plus 3. Begini. Yang sebelah kanan 4 harus jadi 2 log. Nah, Anda tahu 4 itu 2 log 2 pangkat 4. Ya. Karena tadi sudah kan. A log A pangkat N itu sama dengan N. Ya, jadi kalau N-nya 4, ya udah 2 log 2. Karena ini harus 2. Kalau ini 3, 3 log 3 pangkat 4. Kalau ini 5, 5 log 5 pangkat 4. Gitu. Nah, sekarang sudah betul. Ya, kalau Anda lihat sudah betul. Ya, di sebelah kiri udah 1. Ini 1 ini kan. Ini fx. Ya, ini gx. Nah, iya kan? A log fx, A log gx. Sudah betul bentuknya seperti ini. Nah, bilangan pokoknya 2. 2 lebih besar dari 1. Jadi 2 ini lebih besar dari 1. Sehingga tanda tetap. Ya. Tanda ketaksamaan tetap. Ya, tanda ketaksamaan itu yang ini. Nah, ini tetap. Jadi ini kalau kita turunkan tetap ini. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, terus 2 lognya kan dihapus. Nah, yang sebelah kanan 2 pangkat 4 itu 16. Yang sebelah kiri x kuadrat dikurang 9. Ya, Anda sudah tahu itu. X min 3, X plus 3. Bentuk sekawan. Oke, nah ini sekarang jadi pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Sama dengan persamaan kuadrat kan. Ini harus 0. Jadi pindah ke sini. Jadi x kuadrat dikurangi 25. Lebih besar sama dengan 0. Terus ini kita cari harga nolnya kan. Ya, harga nolnya jadi x kuadrat min 15 sama dengan 0, 25. Anda sudah tahu ini cepat ya. X-nya plus minus 5. Ya, kemudian kalau pertidaksamaan kuadrat itu gampang. Ya, setengah menghafal lah ya. Kalau lebih besar, maka jawabannya nanti lebih kecil dari, kalau besar ya, lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar. Nah, seperti itu. Jadi harga nolnya kan ada 2 ini. Min 5, 5. Ini yang terkecil, ini yang terbesar. Jadi X akan lebih kecil dari yang terkecil, min 5. Atau X lebih besar dari yang terbesar, 5. Ya, boleh sama dengan. Nah, ini kita kasih sama dengan. Seperti ini.
Ya, tapi tentu nanti kita akan periksa, ya. Tentu akan kita periksa. Ini kan baru syarat pertama ya. Kita belum periksa syarat numerus kan? Nanti ada syarat numerus kan? Nah, kalau ada yang tanya, bagaimana kalau lebih kecil? Kalau lebih kecil jawabannya di antara. X di antara min 5 dan 5. Gitu ya. Setengah menghafal lah. Ya, nggak terlalu susah. Supaya cepat karena ini soal multiple choice. Nah, sekarang syarat kedua itu syarat numerus. Harus digabung kan? Syarat numerus. Nah, kalau Anda lihat jawabannya, ya, seperti ini. Makanya jawaban ini nggak ada kan di sini. Nggak ada. Karena ini baru syarat pertama, yaitu menghilangkan logaritmanya, merubah menjadi pertidaksamaan. Sekarang syarat numerus. Ya, kita udah bilang kemarin. Syarat numerus kita harus kembali ke soal asli. Ya, kita harus ke soal asli. Ini numerusnya X min 3. Numerus itu harus lebih besar dari 0. Dan, ini dua syarat kan. Yang kedua, numerusnya juga harus lebih besar 0. Nah, dari sini kita dapat X lebih besar 3. Dari sini kita dapat X lebih besar min 3. Ini dan. Jadi harus digabung. Kita gambar 3 di sini. Sama dengan nggak boleh ya. Kalau nggak boleh itu ini bulat aja. Nggak dihitamkan. Lebih besar 3 ke sana. Kan gitu ya. Ini lebih kecil min 3 dan ya. Dan harus digabung. Min 3 di sini. X lebih besar 3. X min 3 lebih besar 0. X lebih besar min 3. Oke. Min 3 di sini. Gitu. Lebih kecil dari 3 di kiri. Harus digabung. Ini tidak memenuhi, sama sekali nggak ada garis. Di sini hanya satu, tidak memenuhi juga. Nah, yang memenuhi yang ini. Ya, ini kalau Anda baca X lebih besar sama dengan lebih besar 3 ya, tidak boleh ditemuin. Nah, inilah syarat yang kedua, syarat numerus. Ya, syarat numerus itu. Ya. Nah, yang pertama tadi ini yang syarat logaritmanya dihilangkan, dikerjakan. Kita gabung sekarang di sini ya. Sekarang digabung. Syarat pertama X lebih kecil min 5 atau saya gambar begini aja ya, biar singkat. X lebih besar sama dengan 5 dan itu artinya harus digabung. Yang hijau ini X lebih besar 3. Kita gambar lagi. X lebih besar 3 di sini. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, ini syarat 2. Syarat pertama atau itu ada dua garis ya, sendiri-sendiri min 5 di sini. Sama dengan boleh ditemin, gitu. Ini lebih kecil berarti ke kiri. Ya ini. Satu lagi lebih besar 5 di sini. Sama dengan boleh ke kanan. Nah, ini syarat pertama, ini syarat pertama. Ini tidak memenuhi, hanya satu garis. Ini sama sekali nggak ada garis. Ini hanya satu garis, tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi yang ini. Ya. Jadi penyelesaian akhirnya ini. X-nya lebih besar sama dengan 5. Ini penyelesaian akhirnya. Ya, X lebih besar sama dengan 5. Ya, jadi kalau Anda lihat jawaban A. Nah, sebetulnya kalau Anda coba-coba syarat numerus, misalnya malas ngerjain seperti ini, tapi ini cara standar ya. Ya, dan tidak terlalu lama kalau yang sudah biasa. Tapi kalau Anda mau lihat pilih jawaban yang pasti salah, lihat aja numerusnya harus positif ya. Berarti ini kan X min 3 harus positif. Berarti X-nya harus lebih besar 3. Ya. Jadi ini udah salah ini. Lebih besar min 3, salah udah pasti ini. Ini ada min 3, lebih besar min 3, salah, harus lebih besar 3. Nah, tidak boleh sama dengan kan? Nah, ini boleh sama dengan, salah juga. Nah, jadi hanya ada dua, X lebih besar sama dengan 5 atau X lebih besar sama dengan 3. Ya, tapi ini juga salah. Kenapa? Ya sebetulnya nggak usah dikerjain. Betul, dengan syarat numerus saja bisa. Yang kalau saya jelaskan ini, yang saya jelaskan ini kan konsep. Karena kita tetap harus menjelaskan sesuai konsep supaya Anda puas. Coba Anda lihat X lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini ada X sama dengan 3 dong. Ya, X sama dengan 3 ada. Coba Anda masukkan ke sini. 3 kurang 3, 0. Numerus tidak boleh 0.
Jadi ini juga salah. Jadi tanpa mengerjakan pun kita tahu jawabannya A. Tanpa mengerjakan. Ya, mungkin cara itu bisa Anda tempuh dulu. Kalau ada dua pilihan baru Anda mikir lagi. Ya, kalau ada dua pilihan Anda mikir lagi. Nah, cara mengerjakannya ya seperti yang barusan saya jelaskan ini, ya. Cara mengerjakannya seperti yang barusan saya jelaskan. Oke? Jadi kadang-kadang Anda perlu juga nyoba-nyoba, jangan dikerjakan dulu. Saya coba dulu syarat numerus untuk menghilangkan jawaban yang tidak masuk akal. Tentu kita tidak mulai dari sini karena ini min, ya, udah dipenuhi semua. Jadi X min 3 lebih besar 0, harus memenuhi syarat numerus. Berarti X-nya harus lebih besar 3. Nah, ini nggak mungkin benar sudah. Ini sama dengan, ada sama dengannya. Salah. Ini apalagi min 3, salah. Ini sudah jelas salah. Ini ada sama dengan, salah juga. Lah, cuman satu, ngapain dikerjain? Ya, jadi jawabnya A. Seperti itu. Oke? Tapi saya selesaikan dulu dengan cara biasa. Ya, supaya Anda puas. Kalau kita main langsung seperti itu, Anda nanti nanya, bener nggak? Jangan ngawur kan gitu. Jika log X tambah log Y lebih besar sama dengan 2, maka nilai paling kecil yang mungkin dari X plus Y. Jadi kita ditanya X plus Y paling kecil. Ya, kemudian log X ditambah log Y lebih besar sama dengan 2. Ya. Nah, tentu syarat numerus dulu kan. Nanti X-nya harus lebih besar 0. Dan Y juga harus lebih besar 0. Tidak boleh negatif ya, apalagi 0. Nah, sekarang kita kerjakan aja ini. Ya, kita kerjakan aja ini. Bagaimana mengerjakan ini? Tadi sudah kan? Ini harus dibikin logaritma tunggal. Dan kalau plus itu bisa, numerusnya tinggal dikali. Jadi ini tinggal dikali saja, logaritma X kali Y. Gitu kan ya. Nah, lebih besar sama dengan, kalau tidak dituliskan sebetulnya bilangan pokoknya itu 10. Jadi 2 ini harus kita bikin 10 log. Ya. 2, 10 pangkat 2. Tadi sudah ya, kalau ini 10, ini pangkat 2. Ya, dengan tujuan ini, kan teorema dasarnya seperti ini. Harus dirubah di sini log tunggal, di sini log tunggal. Kemudian dilihat bilangan pokoknya 10 lebih besar dari 1 kan? Ya, jadi A-nya itu 10 lebih besar 1. Maka tandanya tetap, ya toh? Tanda tetap. Nah, sudah itu ini bisa hilang. Nah, ini bisa hilang. Sini tinggal numerusnya saja, numerusnya X kali Y. Ya. Lebih besar, tetap lebih besar. Numerusnya saja, 10 pangkat 2, 100. Nah, seperti ini. Jadi X kali Y lebih besar sama dengan 100. Jadi paling kecil kalau sama dengan 100. Ya. S kali Y sama dengan 100, itulah yang paling kecil. Kenapa? Ya karena dia harus lebih besar atau sama dengan 100. Paling kecil ya 100. Dan Anda sudah belajar, ya, kalau suatu perkalian itu sama dengan 100, kalau dia bisa jadi persegi, maka di sini X-nya harus sama dengan Y. Itulah yang akan menghasilkan paling kecil. Jadi supaya 100, maka X sama dengan Y sama dengan 10. Jadi dia harus berbentuk persegi ya. Kalau luas gitu harus persegi. Supaya luasnya 100, panjangnya 10, lebarnya juga 10. Maka X tambah Y akan sama dengan 10 tambah 10. Itulah yang paling kecil. Ya, nggak usah dikerjakan pakai persamaan kuadrat ekstrim. Nggak usah. Ya, nanti malah tambah lama. Ya, Anda coba-coba aja. Ya. 100. Kalau Anda bikin X-nya 1, Y-nya 100, dijumlahin malah 101. Kalau X-nya 2, Y-nya 50, 52. X-nya 5, ini 25, jumlahnya 30. Nah, yang paling kecil itu kalau X-nya 10, Y-nya 10. Jumlahnya 20. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jawabnya B. Nah, kemudian ini adalah soal entrance examination ya. Kalau yang tadi soal apa itu? Pokoknya kalau ada soal perguruan tinggi kita masukin soal perguruan. Entrance examination Singapura biasanya NTU ini. Nanyang Technology University. Nah, yang perlu adalah notasi ini. Notasi ini artinya selang ini. Ini artinya X di antara 8/5 sampai tak hingga. Ini maksudnya notasi ini. Ya. Kalau ini atau. Ya, oke. Yang penting itu. Ini himpunan kosong. Tidak ada jawaban yang memenuhi. Oke.
Kita bikin ya. Ini sudah ada logaritma, ada harga mutlak lagi. Terus pertidaksamaan. Kan bikin kita grogi ya. Yang pertama Anda harus tahu, kita salin dulu ya soalnya. 2 log harga mutlak 4 min 5x lebih besar 2. Nah, Anda sudah tahu ini numerusnya kan. Dan ini sudah ada harga mutlak. Ya, jadi pasti positif. Tapi bisa aja 0. Ya, jadi syaratnya hanya 4 dikurangi 5x tidak boleh 0. Ya, kalau positif udah pasti kan. Kan harga mutlak itu pasti positif. Sebetulnya syarat numerus kan harus lebih besar 0. Ya, dan ini sudah dipenuhi kecuali kalau ini 0. Ini bisa 0 ini. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi 4 min 5x tidak boleh 0. Jadi kalau kita selesaikan ini, min 5x tidak boleh min 4. Jadi x-nya tidak boleh 4/5. Nah, itu aja. X-nya tidak boleh 4/5. Ya. Oke. Itu yang kita dapat dari syarat numerus. Sekarang kita kerjakan ya. Ini sudah 1, ya sudah betul. Ya. Sudah tunggal ya. Di sebelah kiri lognya sudah tunggal. Kalau ada plus ada min kan kita gabung. Plus kali min bagi. Yang sebelah kanan harus kita bikin 2 log. Supaya bilangan pokoknya sama. Ya kan? Nah, Anda sudah tahu tinggal diulang aja. Ini pasti 2 kan? Ini 2. Ya ini 2. Gini. Kemudian A-nya sama dengan 2. Lebih besar dari 1. Ya, Anda sudah tahu tanda tetap kan? Tanda ketaksamaan tetap. Ya, jadi kalau lebih besar tetap lebih besar. Kemudian ini bisa hilang 2 log, 2 log. Jadi sekarang tidak ada lagi logaritma. Yang ada tinggal pertidaksamaan harga mutlak. Ya toh? Lebih besar dari 4. Nah, pertidaksamaan harga mutlak sekarang kan? Nah, kalau pertidaksamaan harga mutlak linear, kan ada rumusnya. Ya, Anda ingat rumusnya apa? Pertidaksamaan harga mutlak ya. Ini di matematika wajib. Ya, di matematika wajib. Harga mutlak fx ya lebih kecil a. Ada juga harga mutlak fx lebih besar a. Di mana a-nya positif ya. Ini positif kan 4. A-nya harus positif. Nah, maka kalau lebih kecil a itu artinya ya, kalau lebih kecil A maka fx itu ada di antara min A dan A. Ya, kalau ini pakai sama dengan, ini sama dengan. Kalau tidak pakai, tidak pakai. Ini kita tidak pakai ya. Kalau lebih besar, ada 2 jawabannya. Fx lebih kecil dari min A, atau bisa ya, kalau atau itu artinya sendiri-sendiri. Atau fx lebih besar dari A. Nah itu. Nah ini sama ini. Harga mutlak 4 min 5x lebih besar 4. Jadi dia yang ini. Maka ada 2 kan? Fx. Fx-nya itu ini. Ya ini tuh fx. Jadi fx 4 dikurangi 5x. Ya. Lebih kecil min a. Lebih kecil min 4. Ini a-nya kan? Yang a-nya itu ini. Ya. Atau fx, ini fx 4 kurang 5x, 4 kurang 5x lebih besar dari a, lebih besar dari 4. Ya, dari sini ini pertidaksamaan linear, ini pindah ke sana kan. Jadi min 5x lebih kecil, min 4, min 4, min 8. Nah, terus ini min dibagi min, tanda ketidaksamaan berubah kan, lebih kecil jadi lebih besar. Ya, jadi x-nya lebih besar dari 8/5. Iya. Ya, kenapa lebih besar? Karena dibagi min 5. Ya, dibagi min 5. Yang ini pindah ke sana. Min 5x lebih besar 0. Dibagi min 5 ya, tanda pertidaksamaannya berubah. Lebih besar jadi lebih kecil. Ini dibagi min 5x. 0 dibagi berapa aja? 0. Nah, atau. Ya, ini jawabannya. Ya, jadi jawabannya itu adalah X lebih besar 8/5 atau X lebih kecil 0.
Nah, sekarang kita terjemahkan jawaban ini ke sini. Yang mana? Ya, kalau kita gambar ya, 0 di sini kan, tidak boleh sama dengan ya, 0 di sini. Lebih kecil 0 berarti ke kiri. Nah, kalau atau itu harus sejajar ya, atau itu harus sejajar jawabannya. Yang ini 8/5, 8/5 itu di kanan 0, tidak boleh sama dengan juga. Ya, makanya saya bulatin saja, tidak saya kasih hitam. Lebih besar, begini jadinya kan. Nah, ini jawabannya. Ya, kalau kita terjemahkan apa? Ini. Di sini itu kan minta hingga. Di sini tak hingga. Ya, ini artinya di antara minta terhingga lebih kecil 0 kan? Minta hingga sampai 0 kan? Jadi ini artinya minta hingga sampai 0. Begini. Nah, di antara minta hingga sampai 0 kan? Atau ini 8/5 sampai tak hingga. Ya toh? 8/5 sampai tak hingga. Nah, begini. Minta terhingga 0 atau itu lambangnya begini. Jadi jawabannya C. Ya. Minta terhingga 0 ini. 8/5 tak hingga ini. Ya. Jadi jawaban ini tuh kalau diterjemahkan dalam bahasa seperti ini. Ya. Demikianlah part 3 dari latihan akhir ya. Latihan akhir bab 2 fungsi logaritma. Part 3, part terakhir dari buku ini. Dengan demikian matematika wajib ini, logaritma bab 2 dan vektor bab 3 sudah selesai di uji kompetensi nomor ganjil. Dan teorinya pun sudah ada di dalamnya, part 1 sampai part 5 atau part 4 saya lupa. Ya, dengan demikian sudah lengkap dan di soal-soal UTBK juga ada masalah pertidaksamaan. Masalah logaritma dan vektor. Ya. Jadi tinggal satu bab pertama yaitu bilangan eksponen, ya, bilangan eksponen. Pertidaksamaan eksponen, fungsi eksponen dan sebagainya. Ya, kita akan kerjakan minggu depan. Supaya saya selesaikan matematika peminatan ini di kelas 10. Sehingga bagi yang ingin mendalami kelas 10 matematika peminatan bisa belajar dari channel saya secara lengkap. Dan nanti bisa juga mempelajari channel-channel lainnya sebagai perbandingan. Ya, karena makin banyak kita belajar dari banyak sumber, kita akan mengambil apa yang terbaik. Jangan pernah fanatik dengan satu sumber. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Semua orang akan saling melengkapi. Demikian yang bisa kita bawakan. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ini membantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami yang hampir tiap hari kami luncurkan untuk menemani masa-masa belajar Anda di musim pandemi ini, agar Anda tetap semangat belajar di rumah secara mandiri, sehingga pada saatnya Anda harus belajar secara online pada tahun 2022, secara offline pada tahun 2022 ini, Anda akan bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru Anda dengan tambah mantap. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.